أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. Kalian dengar nggak sih suaranya bagus banget? Nggak mungkin lah kalau misalnya itu suara orang, pasti itu MP3. Masa sih MP3 orang bagus gitu? Udah, ayo kita ngaji aja, nggak usah ngomongin orang lagi. Suaranya begitu presisi, cengkoknya begitu rumit. Keajaiban suara itu nyata. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Kenalkan, ini Fadilah, santri kalong milik Jamsaren. Dia memang bukanlah santri mukim seperti kebanyakan santri pada umumnya. Tidak menginap atau bahkan menetap di pondok. Meski statusnya hanya tamu harian, Fadilah adalah bukti kalau kualitas nggak butuh status mukim. Dia adalah juara 2 nasional Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ. Di tenggorokannya, ayat-ayat suci berubah menjadi harmoni yang bikin siapapun merinding. Di rumah, Fadilah adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ia kerap membantu menyelesaikan pekerjaan rumah seperti membersihkan ruangan dan menyetrika pakaian keluarga. Namun kehadiran Fadilah lebih dari sekadar membantu pekerjaan rumah. Bagi sang ayah, keberhasilan Fadilah adalah penawar rindu. Dulu beliau punya mimpi besar menjadi seorang qori, tapi takdir belum berpihak. Kini mimpi itu mekar di tangan anaknya, dan ini bukan cuma soal juara, tapi soal estafet doa yang akhirnya sampai ke garis finish. Nduk Cahayu, kowe kan arep lomba. Nek lomba kuwi ora usah ngarep-arep itu juara. Ngarep-arep ridhone Gusti Allah. Engko nek Gusti Allah ki mau wis ridho karo kowe, masalah juara ki gampang. Sing penting belajar sing tenanan. Insyaallah sukses Cahayu. Amin. Ya itu memang dulu saya pernah punya cita-cita itu bisa qori. Nah, ternyata saya tidak kesampaian, alhamdulillah ini anak-anak saya ini yang kesampaian. Tapi tahukah, di balik piala-piala berkilau yang ia bawa pulang ke rumah, ada pengabdian yang jauh lebih besar. Fadilah adalah anak keempat yang menjadi malaikat penjaga bagi ibundanya. Di sela-sela waktu menghafal makom, tangan lembutnya justru sibuk merawat sang ibu yang sedang dalam masa pemulihan akibat stroke. Ya rasanya itu ya bangga, tapi ini adalah amanah. Bagaimana dengan juara itu kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Tidak berhenti sampai di situ, tapi belajarlah untuk memberi pelajaran kepada orang lain. Jadi terus berkesinambungan. Ingin tahu rahasia suara kelas nasional? Bukan obat mahal, tapi sepotong kencur rutin setiap pagi. Inilah doping alami Fadilah agar suaranya tetap prima. Di rumahnya, latihan tak pernah berhenti. Bersama sang kakak, mereka membedah satu persatu makom atau tingkatan nada, mulai dari yang rendah sampai nada tinggi yang butuh pengaturan napas setingkat penyelam profesional. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safaha. Mereka bukan sekadar mengaji,
Mereka sedang menjaga kualitas seni Islam agar tetap berwibawa di telinga dunia. Untuk harapan kedepannya itu, kalau saya simpel, bagaimana bisa masuk surga itu secara sekeluarga. Setiap hari, Fadilah menempuh jalanan sepanjang 12 km, 30 menit menembus polusi dan kemacetan Solo, hanya untuk satu tujuan, pesantren Jamsaren. Disinilah Fadilah memantapkan setiap makom dan nada di bawah bimbingan para guru. Tentu begitu, ya sangat mempengaruhi. Termasuk juga kita tunjukkan ini ya, para alumnusnya gitu. Nah, itu akan penting untuk motivasi mereka. Prestasi nasional yang diraih Fadilah adalah bukti nyata bahwa di Pondok Pesantren Jamsaren, setiap santri memiliki ruang untuk bersinar tanpa harus meninggalkan bakti pada keluarga. Jamsaren bukan sekadar pondok pesantren. Jamsaren itu unik. Faktanya dari 1.500 santri di sini, cuma 80-an orang yang tinggal di asrama. Sisanya adalah santri kalong seperti Fadilah. Jamsaren sengaja tidak membangun pagar tinggi. Mereka inklusif, terbuka buat anak-anak kota yang pengen jago agama tanpa harus kehilangan momen bareng keluarga di rumah. Untuk santri mukim ini kenapa tidak banyak? Karena kami tidak mewajibkan santri yang sekolah di sekolah formal kami itu untuk tempat tinggal di pesantren kami. Karena kebanyakan yang sekolah atau santri kalong kami yang tidak nyantri mukim itu kebanyakan santri yang tempat tinggalnya di dalam kota. Akan tetapi santri yang tinggal di pesantren kami yang artinya mukim itu adalah santri-santri yang rumahnya itu jauh seperti di luar kota ataupun di luar provinsi. Dari dulu seperti itu. Dominasi santri kalong ini menjadikan Jamsaren bukan lagi sebagai tempat yang terisolasi, melainkan tempat menimba ilmu yang terbuka bagi masyarakat. Bagaimana cara Jamsaren menjaga kualitas? Di sini tradisi dan teknologi itu seperti teman akrab. Santri dibekali nahwu dan syorof untuk membedah kitab klasik. Tapi lihat, di laboratorium itu mereka juga belajar coding. Pakai bahasa Python, santri diajak berpikir solutif menghadapi era digital. Nggak cuma itu, ada praktikum membuat kokedama. Untuk bagian media tanam yang bagian tanah yang lebih padat. Kokedama sendiri merupakan teknik menanam asal Jepang, di mana akar tanaman dibungkus dalam bola tanah yang dibalut lumut. Selain sebagai tanaman hias yang estetik, kokedama berfungsi sebagai metode tanam ramah lingkungan yang hemat lahan dan air. Hari ini kita praktek apa sih? Nah teman-teman, hari ini kita lagi membuat praktikum di mana kita membuat kobam, yaitu kokedama buatan anak Moliska. Yuk lanjutin yuk. Inilah Jamsaren, pondok pesantren yang ingin santrinya punya karakter Islami, tapi otaknya punya logika pemrograman dan tangannya tetap mencintai alam. Inilah santri 2026, kitab kuning di tangan kanan, logika digital di tangan kiri. Buka mata! Buka matamu, pasang telingamu, lihatlah ke depan, bernyanyi bersama, kanan bersuara, kiri bersuara, satukan suara, dukung regu kita.
Di luar kelas lainnya ada ekstrakurikuler yang juga aktif. Pramuka jadi salah satu kegiatan yang cukup digemari para santri. Lewat gerakan yang kompak dan energik, para santri tidak hanya menunjukkan ketangkasan fisik, tetapi juga kerja sama tim dan kedisiplinan tinggi. Kak maju. Dan sebagai wadah utama dalam pembentukan karakter, Pramuka Jamsaren punya cara sendiri untuk membuat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Salah satunya melalui tebak kata semafor. Nomor 2. Juara. Santri terbagi menjadi 2 kelompok, masing-masing menyiapkan kata dari 4 huruf untuk ditebak oleh kelompok lain. Dalam permainan ini, komunikasi adalah kuncinya. Setiap ayunan bendera harus tepat agar bisa diterjemahkan dengan baik. Kata pertama berhasil terbaca. Kekompakan dan kecepatan berpikir santri menjadi penentu kemenangan. Namun tak menutup kemungkinan bahwa pesan yang disampaikan justru berakhir salah. Reaksi bingung dan gelak tawa pun pecah saat kata yang ditebak salah. Memang membaca sandi tak semudah itu, terutama untuk mereka yang belum terbiasa dan mahir. Tapi lewat tebak kata semafor ini, para santri tidak hanya belajar teknik kepanduan, tetapi juga melatih ketelitian, dan para santri harus membaca tanda-tanda dengan cermat agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan sempurna. Selain pramuka, Jamsaren juga memiliki wadah untuk melatih konsentrasi dan kekuatan fisik lewat ekstrakurikuler panahan. Selain untuk kebugaran, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjalankan sunnah Rasulullah, sekaligus membentuk pribadi santri yang fokus dan memiliki visi yang tajam. Ternyata susah banget ya teman-teman latihan memanah ini. Nah, perlu kalian tahu, memanah ini adalah manfaatnya untuk melatih fokus dalam mengaji, melatih fokus dalam belajar, dan lain-lain. Nah, memanah ini juga termasuk dalam ekstrakurikuler di Pondok Jamsaren. Ayo teman-teman latihan lagi. Tak hanya sekadar berlatih, semangat kompetisi pun dihadirkan lewat permainan menembak balon. Dalam tantangan ini, para santri terbagi menjadi beberapa kelompok, di mana setiap regu terdiri dari 3 orang. Masing-masing santri hanya memiliki 1 kali kesempatan untuk melepaskan anak panah dan mengenai sasaran. Di sini, ketepatan bidikan menjadi penentu nasib kelompoknya. Ya, meski tidak semua anak panah berhasil memecahkan balon, keseruan ini menjadi pelajaran berharga. Bahwa dalam setiap usaha, kita hanya perlu fokus pada satu tujuan. Selebihnya, biarkan kerja keras dan doa yang menentukan hasilnya. Ekstrakurikuler di Jamsaren juga merambah dunia seni pertunjukan lewat seni drama dan tari atau sendra tari. Di sini Fadilah Sangkori mencoba menaklukkan tantangan baru. Ia turut terlibat dalam proses latihan bersama santri-santri lainnya untuk memberikan penampilan terbaik dalam acara penyambutan ujian sekolah. Di bawah arahan sang guru, Fadilah dan teman-temannya berlatih dengan penuh semangat. Setiap gerakan tangan dan langkah kaki diasah agar selaras dengan alunan musik yang mengiringi.
Pelajaran hidup paling berharga di Jamsaren bukan cuma dari buku, tapi dari konsekuensi. Tapi ironisnya, Fadilah yang biasanya fokus justru kehilangan arah saat harus latihan sendera tari. Dia datang terlambat. Di Jamsaren, prestasi nasional tidak bisa jadi kartu sakti buat melanggar aturan. Bapak, maaf ya Pak, terlambat. Tadi di jalan macet. Kenapa harus macet di Ladu? Ini kan sudah jamnya latihan. Kenapa bisa telat seperti ini? Tadi macet di jalan. Wah, macet di jalan kan bisa diantisipasi. Bisa berangkatnya lebih awal. Kalau begini caranya kan kamu baju telat. Ya, maaf salah Pak. Ya, ini sudah pakai selendang seperti ini, sudah siap ini untuk ikut nari. Jadi lagi-lagi loh ya. Ya, maaf ya Pak ya. Iya, oke. Nanti bisa gabung dengan teman-teman, latihan, menyesuaikan dengan teman-teman, oke? Oke. Ya, oke. Meski masih diperbolehkan untuk bergabung, ketertinggalannya di momen krusial ini tidak bisa ditutupi. Ia tidak lagi mampu menyesuaikan diri dengan formasi yang seharusnya sudah sempurna. 3, satu sama lain harus bisa menyesuaikan. Ya, 1, 2, 3, konsentrasi. 1, 2, 3, iya menyesuaikan. Dila. Kenapa sih kamu? Dari tadi kok nggak bisa konsentrasi dengan teman-teman yang lain? Ya maaf Pak. Harusnya gini loh, gerakannya gini loh. Nah, gini. Keputusan pahit akhirnya diambil. Demi menjaga kualitas dan keutuhan pertunjukan kelompok, Fadilah diminta untuk tidak melanjutkan perannya di atas panggung. Ini kan mau persiapan untuk pentas, jadi nanti pas pentas kamu tidak saya ikutkan untuk pas pentasan tadi. Kok gitu? Ya iya, dan gimana kalau kamu tidak bisa menyesuaikan dengan teman-temanmu? Dan nanti kalau kamu ikut, kamu nanti akan merusak pementasannya teman-teman kamu yang sudah siap. Gitu. Jadi mohon maaf ya, kamu tidak bisa ikut pementasan pas teman-teman kamu pentas, gitu. Ini adalah sebuah konsekuensi nyata dari sebuah kelalaian. Di balik prestasi besarnya, Fadilah kini belajar bahwa di dunia seni, komitmen pada waktu adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Fadilah dilarang ikut pentas di acara besar sekolah. Di tengah lapangan, rekan-rekan Fadilah tampil dengan begitu memukau. Setiap gerakan tersaji dengan apik, membayar tuntas setiap keringat yang menetes selama masa latihan. Namun di sudut lain ada sekeping penyesalan yang masih terasa. Fadilah hanya bisa menyaksikan keindahan itu dari barisan penonton. Ia menyadari bahwa kesempatan untuk berada di sana telah sirna karena keterlambatannya saat latihan. Ternyata seru pentasnya. Nyesel aku nggak ikut kemarin. Emang kemarin ikut latihan? Aku kemarin ikut latihan, tapi gara-gara terlambat mulu jadi nggak ikut deh pentasnya. Kan nyesel nggak ikut? Iya. Meski tidak ikut menari, Fadilah memetik hikmah besar bahwa ketaatan pada aturan dan waktu adalah kualitas utama yang harus dimiliki oleh setiap santri. Kita belajar bahwa menjadi santri adalah tentang menjadi pribadi yang utuh. Sosok yang cerdas secara intelektual, tangkas dalam berkarya, namun tetap memiliki kerendahan hati untuk terus belajar dari setiap kesalahan dan proses kehidupan. Perjalanan Fadilah dan santri lainnya di Jamsaren adalah bukti bahwa ilmu bisa didapat dari mana saja,
selama ada niat tulus dan tekad yang kuat.